Shalom anak-anak Miss semua, shalom buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bukan? Kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Ambil sikap yang baik. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian. Bapa, Ku datang padamu. Hari ini yang mana Kau masih memberikan kami kekuatan, kemampuan, nafas kehidupan bagi setiap pribadi kami. Berkati kami Tuhan, berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati kami semua yang sedang melakukan ibadah Bapa. Biarlah ibadah yang kami laksanakan saat ini dapat menjadi suatu kemuliaan yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua Tuhan, ajarlah kami Bapa untuk dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak Miss, di tahun ajaran baru ini kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Sebelum itu, pasti Mama semangat kan? Baik. Kalau masih semangat, Miss undang semua bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya.
Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Kita siapkan telinga kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan firman-Mu kita bagi kakiku. Firman, kita
Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Doa dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Mr. Abu. Hai, Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur, ya Allah Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa belajar tentang firman Tuhan untuk mengenal Kristus dalam hidup kami. Ya Bapa, sekalipun masih melalui pertemuan daring, kami bersyukur Engkau mempertemukan kami dengan anak didik kami, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, sampai SMA dan SMK. Ya Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami rindu untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, agar kami bisa berpedoman pada firman-Mu, belajar memahami dan mengerti maksud dan isi hati Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami. Ajar kami untuk memahami, baik sebagai murid ya Tuhan, Engkau ajar mereka dengan telinga seorang murid, dengan hati seorang murid yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekali lagi Shalom. Nah, pagi hari ini kita akan bertemu dengan satu tema, oikumene. Apa sih yang dimaksud dengan oikumene? Kalau mungkin anak-anak kami pernah mendengarkan istilah oikumene, itu dikatakan satu, persatuan. Nah, oikumene itu adalah istilah yang dipakai untuk mempersatukan sesama orang Kristen, sesama tubuh Kristus di dalam satu wadah. Dan tidak ada perbedaan-perbedaan, baik engkau yang datang dari ajaran yang sedikit lebih girang, atau yang slow, atau yang menggunakan simponi-simponi, itu tidak masalah. Nah, anak-anak kami yang terkasih, untuk menjadi seorang Kristen, kita perlu mengetahui apa sih arti Kristen. Kristen itu adalah orang-orang yang mengikuti jalan Kristus. Dan orang-orang yang mengikuti Kristus ini nanti akan disebut menjadi tubuh Kristus. Dan pagi hari ini Mister akan bacakan satu bagian ayat firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita mengenai kesatuan di dalam tubuh Kristus. Sehingga nanti ketika kita bersama-sama, tidak lagi ada yang membeda-bedakan, tidak ada lagi nanti yang mempersoalkan, oh kamu berbeda dari saya, kok kita tidak sama caranya, kok kita tidak sama bentuknya. Itu menjadi hal yang lumrah di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang terkasih, saya akan coba bacakan dari kitab 1 Korintus, ya, di perjanjian baru ya. Kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Oke. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Anak-anak yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat di zaman sekarang, di zaman modern ini, ada banyak bentuk model gereja, baik itu mulai dari bentuk gedung, bentuk tata cara ibadah, bentuk ajaran-ajaran yang dilaksanakan di sana, itu sangat banyak perbedaan. Ya, bisa kita sebutkan secara garis besar saja. Ada orang Kristen yang menyatakan dirinya, ada Katolik, ada Kristen Protestan, ada Lutheran, ada Calvinist, ada apalagi? Coba sebutkan gereja, nama gerejamu masing-masing, nama denominasinya.
ada yang karismatik, ada yang pentakosta, semuanya beragam bermacam. Dan perlu kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada lebih dari 200-an nama gereja. Di Indonesia sangat banyak nama-nama gereja. Nama denominasi, misalnya kalau misalnya anak-anak kami mungkin ada yang dari Katolik, ada yang dari HKBP, ada yang dari GBI, atau yang lain sebagainya, GKPS, GKPA, BNKP, semuanya itu berdiri dan semuanya itu bersama-sama dikatakan dalam firman Tuhan adalah sama-sama tubuh Kristus. Jadi sekalipun ada yang misalnya sebelum masuk ibadah harus berdoa dulu, atau ada yang langsung bernyanyi kemudian nanti berdoa, kemudian ada lagi nanti yang menyampaikan firman Tuhannya berapi-api, ada lagi nanti yang slow tapi pasti. Itu semuanya keberagaman. Dan perlu kita ingat bahwa kita semuanya dalam perbedaan itu, dalam keberagaman itu adalah satu di dalam tubuh Kristus. Jadi tidak ada masalah ketika anak-anak kami sekalian bertemu dengan temannya, sebelum berdoa dia ucapkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, lalu selesai juga berdoa demikian. Nah, itu dari teman-teman kita yang Katolik. Lalu kemudian ada teman-teman kita nanti yang berdoa ya Tuhan, ada yang berdoa ya Bapa. Semuanya itu sama, tidak ada perbedaan. Karena apa? Dasarnya adalah tetap Alkitab. Dan kemudian yang menjadi teladannya adalah satu, yaitu Kristus. Kecuali kalau ada orang yang seakan-akan datang ke gereja tetapi tidak menyembah Kristus, itu baru berbeda dan itu perlu dipertanyakan. Karena apa? Kristen adalah istilah yang dipakai untuk orang-orang yang mengikut Kristus pada abad mula-mula. Apa itu abad mula-mula? Setelah Yesus meninggal, Yesus dibangkitkan, naik ke sorga, ada banyak orang yang menjadi mengikutinya, dan pengikut-pengikutnya ini disebut dengan sebutan Kristen. Makanya Kristen itu hanya ada beberapa kali dituliskan di dalam Alkitab. Dan sampai hari ini Kristen atau kekristenan tetap eksis menjadi kepercayaan nomor satu di dunia. Karena apa? Namanya tubuh Kristus. Kepalanya itu adalah Kristus sendiri, dan kepalanya lah yang menjaga tubuhnya. Karena apa? Yang mengontrol seluruh tubuh itu di mana? Tetap ada di sini. Jadi yang mengontrol kekristenan, yang mengontrol gereja itu adalah Kristus sendiri. Jadi anak-anak kami sekalian, ketika nanti kita bertemu secara tatap muka, mungkin di sampingmu akan ada yang sedikit berbeda darimu, maka kita akan, oh ini seperti yang dikatakan Mr. Abid sesuai dengan firman Tuhan, ini adalah keberagaman kami, ini adalah kekayaan kami. Makanya kalau suatu saat nanti kita diajarkan tentang pluralisme, keberagaman, kita tidak kaget lagi dengan itu. Karena apa anak-anak? Karena dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, keberagaman itu sangat dihargai. Tetapi Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 22 nanti, jadikan kami satu sama seperti kita adalah satu. Artinya apa? Yesus berdoa agar gereja itu tetap satu, tetap united, stay united in the Jesus name. Dengan kekuatan Yesus Kristus kita bisa tetap satu. Ada yang berfungsi sebagai jari, ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang mungkin peran kita itu sebagai leher, ada mungkin yang berfungsi seperti perut atau seperti kaki. Itu semua tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang boleh membanggakan diri. Jangan nanti ada yang berpikir, oh karena saya kan peran saya sebagai jantung, ya kan? Bagaimana bentuknya jantung? Nah demikian. Kalau ada yang mungkin merasa dirinya sebagai jantung, oh saya layak berbangga. Hati-hati, jantung tidak akan pernah hidup jika tidak diberikan tangan untuk makan. Bagaimana tangan akan mengambil makanan kalau kaki tidak bergerak? Nah,
jadi dalam kekristenan, gereja yang manapun, denominasi yang manapun, semuanya adalah satu tujuan, yaitu untuk memperbesar kerajaan Allah. Tidak ada yang lain selain dari situ. Oikumene, unity, adalah satu kekuatan orang Kristen untuk menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Nah, anak-anak sekalian, ketika nanti kita mulai masuk ke dalam gereja, peran kita masing-masing. Ada yang membersihkan kursi, ada yang memulai pelayanannya dengan bermain musik, ada yang memulai pelayanannya misalnya dengan berkhotbah, atau melakukan pelayanannya menjadi guru sekolah minggu. Apakah ada yang lebih rendah dari situ? No, tidak ada. Karena apa? Semuanya itu adalah satu kesatuan yang saling mendukung, united in the Jesus name. Ya, jadi kalau misalnya contoh nih, ada orang yang mengatakan dirinya, oh aku yang lebih tinggi, aku yang lebih pantas. Karena apa? Aku adalah pemain musik. Oke, kita coba dulu dia bermain musik tanpa ada yang membersihkan kursi, tanpa ada yang berkhotbah, tanpa ada yang bernyanyi. Enak nggak hanya dengar musik saja? Itu pun hanya bass, tom 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 tom. Enak nggak? Tidak akan enak. Dan kemudian kalau misalnya di dalam gereja itu, contoh nih, nah kan ada yang namanya pemimpin, ada namanya misalnya yang pengkhotbah. Nah, yang berkhotbah ini menyampaikan, oh saya yang paling penting. Coba dia berkhotbah tanpa ada jemaat yang mendengarkan. Aneh nggak kira-kira? Nah, kalau Mister sekarang khotbah, sekalipun tidak ada audiensnya pas saat peliputan video ini, tetapi saya akan bagikan ini ke anak-anak kami, lalu anak-anak kami menjadi jemaatnya. Dan saat ini tetap ingat, satu tubuh, satu di dalam Kristus. Perbedaan itu adalah kekayaan. Perbedaan tidak pernah memecah belah, karena kita tetap diatur oleh satu roh, satu kekuatan, yaitu Roh Kudus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sekali lagi anak-anak kami, Tuhan Yesus memberkati, jaga tetap kesatuan kita di dalam Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pagi hari ini kami boleh mengenal Kristus, mengenal isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Engkau adalah pemilik firman, berkatilah firman-Mu berkuasa atas hidup kami di masa muda kami. Kami boleh melakukan firman-Mu, kami sanggup untuk mengikuti perintah-Mu ya Tuhan, sehingga kami tetap satu di dalam Kristus, kami tetap satu di dalam pelayanan. Karena itu ya Tuhan, berkati setiap anak didik kami, berkati guru-guru kami, berkati juga yayasan kami, berkati orang tua kami. Bahkan kami juga berdoa untuk kota kami, kota Batam. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan menyediakan kasih karunia-Mu kepada lebih banyak orang lagi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 agar segera berlalu. Kiranya Tuhan mengasihi bangsa kami, mengasihi umat manusia. Lalukanlah segala sakit penyakit ini agar kami dapat bertemu dengan anak didik kami. Kami rindu bersama-sama lagi bertemu di dalam kasih Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa kami. Layakkan kami untuk menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.